Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian, NPM 20100101338. Video kali ini merupakan video lanjutan video sebelumnya, masih membahas tentang program Java. Namun materi kedua yang saya akan bahas yaitu tentang mutator, asesor, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Oke, kita ke asesor. Asesor mirip dengan konsep getter yang merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari field atau variabel yang memiliki hak akses privat. Kemudian untuk mutator mirip dengan konsep setter, di mana ada sebuah metode yang memiliki akses untuk merubah data dari variabel atau field yang memiliki hak akses privat. Jadi asesor dan mutator ini dia mirip dengan konsep metode getter dan setter. Untuk prakteknya mungkin nanti kita gabung ke inheritance saja. Nah, untuk inheritance sendiri merupakan suatu proses menurunkan atau mewariskan sifat. Sifatnya itu seperti atribut, metode, dan lain sebagainya, dari kelas utama ke suatu kelas lainnya. Untuk melakukan pewarisan dapat menggunakan keyword seperti extends. Di sini saya sudah membuka aplikasi NetBeans IDE 8.2. Kemudian yang pertama di sini kita akan coba buat sebuah Java Pocket. Di sini mungkin saya akan membuat dengan fetch case nama inheritance, karena kita akan membahas ini terlebih dahulu. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah Java class di dalam paket inheritance-nya. Untuk kelas yang pertama yaitu kita akan membuat sebuah kelas parent yang akan menjadi pewaris, di mana akan mewariskan maupun atribut ataupun metode. Kemudian kelas keduanya saya akan membuat kelas child. Oke. Ini adalah kelas child. Saya minimize terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada dua buah kelas. Kemudian kita ke kelas parent terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba buat sebuah atribut maupun metode. Jadi untuk atribut yang pertama, misalkan saya akan memasukkan sebuah atribut private string. Kemudian untuk kelasnya kita beri alamat saja. Kemudian setelah kita masukkan, kemudian kita akan coba membuat dua buah metode, yaitu yang sebelumnya kita bahas di awal, yaitu tentang asesor dan mutator. Kita akan coba membuat metode yaitu setter dan getter. Untuk membuatnya kita ketikkan terlebih dahulu public string get alamat. Oke. Terus kita buat bodinya. Berhubung ini kita menggunakan public string di sini,
Di sini dia meminta sebuah statement. Kita masukkan statement return to alamat. Nah, jadi ini adalah metode untuk get alamat. Kemudian berikutnya saya akan coba buat untuk setternya. Public void set alamat. Oke. Untuk void ini saya akan menambahkan tipe data string alamat. Kemudian selanjutnya kita akan membuat bodinya untuk merelasiakan si set alamatnya dengan cara this.alamat kemudian sama dengan alamat. Jadi di sini akan ada dua buah metode, yaitu public string get alamat dan public void set alamat, di mana kita akan memanggil yang akan membuat panggilan, dan set alamat ini berfungsi untuk mengubah nilai. Jadi yang nantinya mungkin nanti sebelumnya tidak ada nilai, maka akan kita isi dengan nilai secara otomatis. Oke, di sini sudah ada atribut dan dua buah metode. Kemudian kita akan coba mewariskan dari class parent ke class child, yaitu dengan cara menambahkan sebuah kata kunci extend. Oke. Terus kita ketikkan nama kelas utamanya, kelas parent. Oke. Jadi untuk class child ini kita tidak perlu memberi atau kita tidak perlu menambahkan atribut apapun seperti metode atau kelas, karena sebelumnya kita sudah mewarisi dari kelas parent maupun atribut dan metode. Untuk membuktikannya kita akan coba buat sebuah fetch baru, mungkin di dalam inherent dengan nama mungkin program. Kemudian dalam inherent program saya akan membuat Java main class, yaitu program. Oke. Saya akan meminimize terlebih dahulu. Oke. Yang pertama kita akan coba buat objeknya terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita buat sebuah objek namanya mungkin anak 1 sama dengan new. Kita panggil kelasnya class child. Diperhatikan di sini muncul text import karena saya membuat programnya di dalam podcast yang berbeda. Kita memasukkan secara otomatis akan mengimport data kelasnya yang kita buat sebelumnya. Sini saya akan men-setting alamat yang satu ini. Kita ketikkan anak 1 dot set alamat. Oke, di sini dia meminta untuk mengisikan nilai pada parameter pada string alamat. Kita gunakan tanda petik, kita masukkan untuk alamat si anak 1 ini, misalkan Kuala Kapuas. Oke. Berikutnya kita coba cetak atau kita panggilkan si anak ini dengan cara cout println
Kemudian kita masukkan anak1.get alamat. Nah, ini adalah set alamat. Kita akan memasuki yang asalnya nilainya 0 atau kosong, kemudian nanti kita akan memasukinya secara otomatis. Oke, kita jalankan projectnya. Oke, di sini outputnya sudah muncul teks Kuala Kapuas. Kemudian di sini kita masukkan misalkan string alamat anak. Oke, tutup string. Oke, kita coba. Kemudian tanda plus. Oke, kita run. Nah, oke, alamat anak di Kuala Kapuas. Oke, padahal kita membuat programnya di luar atau berpisah. Padahal di bagian kelas child-nya kita tidak membuat metode ataupun kelas apapun, tapi kita tetap masih bisa menggunakan metode get dan setter tadi. Kemudian maka kelas akan merelasikan atau mewariskan atribut-atributnya. Oke, kemudian kita akan membahas apa itu encapsulation. Encapsulation merupakan suatu proses membungkus sebuah atribut variabel ke dalam suatu metode. Pada encapsulation, variabel akan disembunyikan dari kelas dan pancake lain privat dan hanya dapat diakses dan dirubah value atributnya bila menggunakan suatu metode. Jadi di encapsulation ini lebih mengutamakan keamanan dari si atribut atau si variabel. Jadi di mana kelas dan paket lain itu tidak dapat mengakses langsung kepada si atribut, tetapi dia tetap bisa merubah variabel atau atribut menggunakan suatu metode. Jadi syaratnya di sini pada encapsulation ini atribut tersebut wajib bersifat private di tiap atribut. Baik, kita coba langsung ke NetBeans-nya. Di sini kita close terlebih dahulu. Kemudian kita ke project. Sekarang saya akan mencoba membuat paket terbaru. Java package. Saya akan memberi nama encapsulation. Oke. Kemudian untuk Java kelasnya di dalam package encapsulation-nya saya beri nama di sini mahasiswa. Oke. Ini kita minimize terlebih dahulu biar mudah. Oke. Pada kelas mahasiswa ini syaratnya untuk encapsulation ini adalah atributnya wajib bersifat atributnya wajib sifatnya berupa private. Jadi kita coba masukkan beberapa atribut di sini, private, string,
Kemudian di sini misalkan atributnya adalah nama, kemudian yang kedua private string, kemudian npm, kemudian syarat berikutnya pada encapsulation ini harus menggunakan setidaknya dua metode. Tujuannya untuk supaya atributnya yang tadinya private tetap bisa diubah pada value nilainya pada kelasnya atau pada paket lain. Di sini kita akan buatkan terlebih dahulu metodenya. Di sini saya akan menggunakan insert chord, kemudian getter and setter. Kemudian di sini ada dua buah atribut. Kita contreng keduanya. Kemudian generate. Kemudian maka di sini akan secara otomatis membuat metode setter and getter, yaitu tadi dengan cara cepatnya klik insert, klik kanan agar secara otomatis ke kelasnya. Berikutnya di sini saya akan rubah sedikit. This nama, kemudian this nama, kemudian this npm. Oke. Sudah kita buat atributnya dua private, kemudian kita sudah membuat dua metode. Kita akan coba jalankan. Di sini saya akan membuat package baru dengan nama, kita kasih nama program. Oke. Kemudian kita buat Java main class-nya program. Oke. Jadi di Java class main class ini buat untuk kita running. Oke. Di sini kita akan membuat objeknya mahasiswa, kemudian objeknya adalah mhs1 sama dengan new. Oke. Akan otomatis terimport mahasiswanya. Kemudian sekarang kita akan coba set mahasiswa satu, set namanya, set name-nya, set nama. Kemudian kita masukkan string namanya, misalkan Alfian. Oke, kemudian di sini kita masukkan cetak, kita masukkan sit out print line, kita panggil mhs1 get nama. Oke. Oke, kita coba running. Oke, kita coba running. Apakah muncul? Oke, teks pada outputnya sudah muncul namanya. Kemudian artinya sudah bisa dirubah nilai pada nama value-nya.
Dan untuk encapsulation itu sendiri biasanya digunakan orang untuk melakukan validasi atau pembuktian. Misalkan di sini saya contohkan yang sederhana di bagian public string get name-nya. Misalkan saya akan memasukkan sebuah kondisi if apabila this name misalkan itu nama contain Alpian misalkan, maka sistem akan memberitahu nama dikenali, kemudian else oke, kemudian sistem outprint lagi, kemudian nama tidak terdaftar. Jadi di sini misalkan this name-nya itu mengandung konten atau teks berupa Alfian, maka sistem akan memberitahu kita bahwa nama tersebut dikenali. Dan apabila nama yang diinput atau nama yang ditampung oleh this name ini bukan Alfian, maka sistem akan memberitahu nama tidak terdaftar. Kita coba jalankan. Ini terlebih dahulu. Nama dikenali, oke. Teksnya sudah nama dikenali, diberitahu. Misalkan di sini kita ganti menjadi Putri. Oke, kita jalankan programnya, apa yang akan terjadi. Oke, nama Putri tidak terdaftar. Misalkan nih datanya kosong, maka kita bisa membuatnya menjadi if kondisinya apabila this nama is empty, maka sistem akan memberitahu cout empty. Oke. Sistem akan memberitahu cout. Sistem akan memberitahu isi terlebih dahulu bestie. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Kita coba namanya kita kosongkan terlebih dahulu. Kita jalankan apa yang terjadi. Error.
Kita cek terlebih dahulu di mana kesalahan errornya. Kita coba if-nya. Kita coba di bawah apa yang terjadi. Kita coba run. Oke. Isi terlebih dahulu bestai. Oke, nah berarti yang tadi salah. Di sini isi terlebih dahulu besti, nama tidak terdaftar. Jadi inti pada encapsulation ini pertama wajib kita buat atribut dengan nilai private-nya. Jadi atributnya itu sifatnya private. Kemudian setidaknya kita beri 2 buah metode agar pockets yang lain itu bisa melakukan perubahan nilai pada atribut tersebut meskipun tadi sifatnya private. Jadi untuk encapsulation ini lebih fokusnya itu adalah yang untuk keamanan. Untuk berikutnya kita akan membahas kemudian kita akan membahas polymorphism. Polymorphism di mana objek bisa memiliki banyak bentuk, bisa dari kelas parent atau seperti superclass, namun value-nya bisa dipanggil menggunakan kelas turunan. Sebuah kelas dapat bertingkah laku atau memiliki sifat kelas turunannya. Contoh di sini ada seperti kelas parent object new kelas turunannya. Kita akan buat fetch Java yang baru, yaitu polymorphism. Oke, kemudian kita buat Java kelasnya. Kita akan membahas apa ya? Contohnya kartun saja. Kartun. Oke. Komennya kita delete terlebih dahulu. Kita akan membuat kartun. Ini untuk kelas utamanya kartun. Kita isikan atributnya untuk kartun itu private. String judul mungkin ya. Judul berikutnya kita copy paste saja. Kemudian yang selanjutnya negara, kemudian kita akan membuat tahun ya, tahun ini menggunakan int. Oke. Kemudian kita akan membuat metodenya dengan cara jalan pintas, kemudian insert chord, kemudian pilih getter and setter, kita conteng ketiga atributnya, kemudian klik generate. Oke, di sini sudah muncul setter and getternya secara otomatis. Kemudian kita akan membuat kelas turunannya, kemudian new project, kemudian Java class. Untuk kelas namanya misalkan Upin dan Ipin. Oke.
Kita kosongkan terlebih dahulu komennya. Kemudian sekali lagi kita bikin Java kelasnya. Kemudian di sini Adi Sopojarwo. Oke. Kita kosongkan komennya. Oke. Kita sudah membuat 2 kelas. Kemudian kita akan melakukan pewarisan antara kelas Upin Ipin dan Adi Sopojarwo. Upin Ipin di sini kita masukkan kata kunci extend. Kemudian kita masukkan kata kunci utamanya yaitu kartun. Oke, kemudian untuk Adi Sopojarwo sama juga kita masukkan kata kuncinya extend. Kelas utama yaitu kartun. Oke. Sekarang kita akan coba membuat Java main class-nya. Di sini saja deh, Java Podcast baru. Untuk ini adalah aplikasi. Kemudian pada Morphism aplikasinya saya akan buat Java main class-nya, mungkin aplikasi. Oke, kita hapus dulu komentarnya. Kita coba buat objeknya dengan cara yang biasa terlebih dahulu. Kita ketikkan kelasnya kartun. Kemudian untuk objeknya misalkan kartun 1 sama dengan new kartun. Oke, akan secara otomatis importnya akan muncul. Oke, kemudian kita set judulnya terlebih dahulu, kartun 1, set judul. Kemudian judulnya kita ketik tanpa judul, misalkan untuk yang pertama. Kemudian kita coba jalankan si outprintln kartun 1 dot get judul. Oke, kita coba jalankan sekarang. Oke, outputnya akan tampil dengan teks tanpa judul. Kemudian, tapi ini masih menggunakan yang name class kelas utama. Di sini kita coba menggunakan polymorphism, jadi untuk tes kita akan ganti value-nya menjadi kelas turunan. Misalkan di sini kita ganti menjadi Adi Sopojarwo. Oke. Nah, di sini nanti importnya akan secara otomatis muncul. Kemudian di sini misalkan saya ganti Adi
Sopo Jarwo episode 1 misalkan. Kita run. Oke, di sini outputnya akan muncul ada Sopo Jarwo episode 1. Misalkan di sini kita gunakan turunannya agar bisa, misalkan saya contoh kita coba di kelas utama nih, misalkan overriding nih misalkan. Di sini kita ganti jadi kelas Upin Ipin. Oke, kemudian sininya kita ganti ini, kita delete saja. Kemudian kita panggil si kartunnya, kartun 1 judul. Oke, kita coba kita panggil. Oke, sekarang tampil Upin Ipin episode 10. Padahal di sini di bagian kelas utama juga ada nih public void judul, tapi dia mengambil di kelas turunan Upin Ipin. Jadi itu karena di bagian sini kita mengambil kelas turunan Upin Ipin. Jadi misalkan di sini saya ganti kelas utama kembali, kartun, dia akan mengambil yang di kartun alias yang tanpa judul. Oke, kita balikin lagi. Ini jadi Upin Ipin. Nah, oke, bisa. Jadi syaratnya tadi adalah si Upin Ipin ini harus mewarisi daripada si sifat atau atribut atau metode yang ada di kartun atau di kelas utamanya. Jadi misalkan di sini extendnya saya hapus, kira-kira apa yang akan terjadi pada aplikasi? Otomatis akan terjadinya error. Oke, kita kembalikan lagi. Oke. Jadi kurang lebih polymorphism seperti ini. Oke, alhamdulillah. Untuk materi yang mutator, asesor, encapsulation, inheritance sampai polymorphism sudah kita pelajari satu persatu. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.